Kapan seorang suami mentalak istri, dalam bentuk seperti apa, dari sikap istri atau perbuatan istri yang menuntut apakah si suami ini tetap terus mempertahankan istrinya atau menjadikan talak. Kalau dhawabitnya di fikih ada. Hukum talak itu ada 5. Ada wajib, ada haram, ada akam taklifiyah, masuk di situ. Nah, kalau ketentuan fikih kapan seorang suami wajib mentalak, itu semuanya berkaitan dengan haknya dia dengan haknya Allah. Contoh dia nggak sholat, ini kalau ulama Hanabilah wajib cerai kan? Atau dia berbuat keselingkuhan yang dia tidak bertobat kepada Allah. Bahkan kalau dia berbuat selingkuh kemudian dia tobat, itu masih ada ranah karena mempertahankan, karena dia sudah bertobat kan? Ada mengatakan enggak langsung cerai, itu masih ada di fikih, itu masih ada ranah diskusi. Jadi intinya kapan dia wajib, berarti semuanya itu kembali kepada Allah kalau dhobit untuk cerai. Nah, bagaimana dengan dhobit dia wanita yang akhlaknya nggak baik, yang itu berkaitan dengan dia dan Anda. Nah, yang saya baca itu justru suruh bersabar dulu. Kalau sudah nggak bisa bersabar, maka Anda baina dhororain. Dhoror, Anda akan menceraikan dia. Kenapa dikatakan dhoror? Karena menceraikan itu kita berpikir tidak sekedar hanya dia diceraikan, tapi kita punya anak kan gitu kan. Dhoror kedua, jikalau kita nggak ceraikan, kita nggak bisa bersabar, terus yang terjadi adalah apa itu? KDRT gitu kan. Kayak gini, ini aku dhororain, kita harus pikirkan itu. Maka dhoror yang paling ringan adalah cerai. Nah, kita nggak mungkin menambahi dosa kan. Cuma itu dengan memperhatikan kondisi anak. Rata-rata anak dari keluarga yang cerai itu keadaannya terlunta-lunta dan ya jadi nggak terurus, karena otomatis si anak ini mau sama siapa kan? Mau sama ibu atau sama bapak? Kalau sama ibu otomatis dua kemungkinan, teropeni atau tidak, karena dia otomatis mencari nafkah atau mencari suami yang lain, suami yang baru. Makanya madharat untuk perceraian itu harus dipikirkan matang, bukan hanya sekedar ya udah menceraikan. Makanya tiba-tiba menceraikan istri tanpa ada sebab, dosa nggak bagi suami? Itu tanpa ada sebab, tergantung dari niat dan kalau niatnya memadharatkan kepada si istri, maka kalau dia menceraikan tanpa sebab, pokoknya anak menceraikan tanpa melihat, tanpa ada niat yang lain, maka di sini hukum asal pertalakan itu apa? Makruh atau mubah. Saya contoh hukumnya makruh, maka dia jatuh pada perkara makruh karena abu ghadur halal indallah talak, walaupun ada lemah, tapi madharat dari terhadap pertalakan itu banyak, maka anda nggak bisa mengatakan haram ya, tapi kembali kepada hukum asal talak itu menjadi makruh. Jadi nggak bisa ya boleh aja. Kalau kita katakan itu boleh, bahaya nanti. Maka laki-laki mudah aja menceraikan, padahal walaupun dia tidak bertujuan untuk memadharatkan si istri, tapi efek samping daripada itu adalah kayak kasus begini. Makanya kita usul fikih namanya satu dhara'i, membunuh jalan. Dicontohkan oleh para ulama begini, dia sudah mulai melakukan perkara sunnah, itu kan boleh aja dibatalkan di perjalanan kan. Kayak antum puasa Senin Kamis, alah mau batal aja, lagi senang sama istri,
udah batal aja semuanya. Tapi para ulama itu mengikat, bolehnya Anda batal itu diikat ketika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan dihukum makruh. Kenapa kok makruh? Karena dengan sebab dengan tidak dihukum makruh maka manusia akan menggampangkan. Padahal dia sudah talabus, sudah masuk di dalam ibadah itu. Nah itu faedahnya di situ. Makanya hukum asal pertalakan itu adalah makruh. Karena efek sampingnya adalah itu. Biar orang tidak bermudah-mudah.